Tidak ada kata terindah selain untuk bersyukur pada sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat pagi yang berberkah ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan kajian keislaman. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Dan setiap langkah yang kita lakukan dari rumah ke tempat ini menjadi salah satu penebus dosa dan diantarkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah mushola lisan yang kami hormati, salam dan selawat semoga selalu tercurah teruntuk kepada kita sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu jemaah mushola al-ihsan yang kami hormati, belum panik dicabut. Baik jemaah mushola al-ihsan yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang 3 ciri beriman kepada Allah dan hari akhir yang diambil dari kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersentuhan dengan kegiatan interaksi sosial kita yang tentunya kami berharap ini menjadi panduan kita dalam bergaul antar sesama kita. Baik, lebih lengkapnya hadisnya seperti ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, hadis yang ke-15 terkait 3 ciri beriman kepada Allah dan hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya kalau di setiap hadis ada an dan sebagainya, itu namanya sanad. Sanad itu artinya transformasi informasi dari satu orang ke orang yang lain, dari si A, si B, si C dan seterusnya. Si A ini dari Nabi, kemudian dilihat oleh sahabat B, sahabat B dilihat lagi oleh sahabat C dan seterusnya, sampai dilihat oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai dengan para ulama, sampai sekarang kita. Itu sirkulasi informasi yang didapatkan dari Nabi ke sahabat
ya ke tabi'in, ke imam mazhab dan seterusnya sampai ke sini. Itu namanya sanad ya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu itu namanya sanad ya. Transformasi informasi ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata. Ya, jadi ada sahabat yang langsung mendengar langsung dari Nabi. Sahabat itu siapa namanya? Abi Hurairah. Nama asli Abi Hurairah siapa kemarin? Abdurrahman bin Sikhrin ya. Dia adalah khodimnya Nabi, pembantunya Nabi yang selalu setiap pagi bersama dengan Nabi. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, kurang lebih ada 5.800 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, karena Abu Hurairah ini adalah pembantunya Nabi, jadi setiap perilaku Nabi setiap harinya dilihat. Bahkan beliau pernah mengatakan, selama aku mengikuti Rasulullah, tidak pernah aku dengar suara kasar di keluarganya. Tidak pernah aku melihat piring melayang, ya. Tidak pernah aku melihat hal-hal yang lain yang tidak layak dilakukan di dalam sebuah keluarga. Aku perhatikan. Jadi ini merupakan nuansa keharmonisan Nabi. Walaupun Nabi beristri banyak, tapi dalam konteks hubungan dengan keluarga beliau sangat harmonis sekali. Memang istri yang pertama beliau adalah Siti Khadijah, ya. Disebut Siti ini karena Wali Songo dulu pergi ke berdakwah di Jawa itu. Siti itu singkatan dari kalimat bahasa Arab yang bernama Sayyidati. Sayyidati itu artinya nyonya, ya. Nyonya itu bahasa Arabnya Sayyidati. Makanya orang Jawa susah nyebut Sayyidati, makanya jadi Siti Khadijah, ya. Jadi Siti Khadijah ini adalah istri pertama Nabi. Beliau sudah 2 kali menikah, kemudian yang ketiga kalinya dengan seorang bujangan bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi sepanjang Abu Hurairah ini mendampingi Nabi dan keluarga, tidak ada ribut-ribut masalah di dapur, masalah di kamar, masalah di mana-mana, tidak ada masalah. Jadi sangat harmonis sekali. Termasuk ketika Nabi menikah dengan Siti Aisyah, dengan Siti Maimunah dan sebagainya, itu tidak ada hal-hal yang lain yang mengganggu ketentraman keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disebut dengan matan ya, anak Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya sanad. Sanad itu artinya informasi itu diambil dari Nabi kemudian berlanjut kepada sahabat dan seterusnya. Apa isinya? Nah, kan itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, ini matannya. Matan itu artinya isi daripada hadis yang disampaikan sahabat. Man siapa? Ya. Man kana siapa di antara kalian, ya. Barang siapa yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yawmil akhir dan hari kiamat. Di sini ada 2 hal yang bergandengan antara beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kenapa beriman kepada Allah bersanding dengan hari kiamat? Karena beriman kepada Allah itu adalah sebuah aksi kita, sebuah proses pengabdian antara kita kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan di muka bumi ini itu namanya pengabdian. Pengabdian itu bahasa Arabnya ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah merupakan ibadah. Ibadah itu artinya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangkaian mengabdi kepada Allah, itu namanya ibadah. Karena itu di dalam surat Az-Zariyat, ya, Allah berfirman, salah satu di antaranya, tidak aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kata ya'buduni ini merupakan fi'il mudhari', ya.
Fi'il mudhari itu dalam konteks dalam konteks bahasa Arab itu artinya satu pekerjaan yang dilakukan sekarang dan yang akan datang. Itu fi'il mudhari. Jadi ada keterlanjutan, ada kontinuitas dari perbuatan yang dilakukan dari A sampai seterusnya. Itu namanya fi'il mudhari. Artinya menjadi hamba Allah. Ya, dari kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kapanpun dan dimanapun kita, posisi sebagai hamba Allah tetap kita sandang. Jadi menjadi hamba Allah tuh nggak berada ketika kita berada di bawah masjid, di bawah kubah masjid. Ketika kita menjadi hamba Allah itu ketika kita membaca Al-Quran atau kita membaca hal-hal yang lain yang bernuansa ibadah, tidak semata-mata itu. Tapi semua aktivitas kita adalah ya'buduni, untuk menjadi abdi Allah. Nah, kata-kata abdi itu sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Abdi itu bahasa kitanya hamba. Kalau hamba itu kan berarti orang yang berada derajatnya di bawah, ya, hamba sahaya. Nah, jadi terkait masalah ini berarti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu di antaranya. Ya. Nah, jadi an abi man kana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama ini kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, hendaklah dia berkata khairan, baik, aw liyasmut, atau diam. Dari anggota tubuh kita ini yang paling banyak mengkonsumsi dosa itu adalah di lisan. Ya, di lisan nih. Lisan itu merupakan produk terbesar dosa yang dihasilkan oleh manusia. Karena itu kita harus menjaga lisan kita, ya, karena lisan ini merupakan bagian dari anggota tubuh yang paling banyak memproduksi dosa, ya. Dan semua yang disampaikan kategori yang terdapat di dalamnya ini adalah adab dengan tetangga, dengan manusia. Yang pertama di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait masalah menjaga lisan. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 114, di sana Rasulullah SAW menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 118, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, ini sudah jelas, ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi pembicaraan yang baik itu adalah pembicaraan yang di dalamnya banyak bernuansa nasihat-menasehati. Seperti di dalam surat Al-Asr, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Jadi nuansa yang terdapat di dalam pembicaraannya itu adalah ada nuansa ibadahnya, ada nuansa saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, karena itu terkait masalah menjaga lisan ini bagian yang terbaik yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan di sebagian kita, khususnya ibu-ibu nih, ya, kalau lagi belanja sayuran di depan rumah, itu tetangga sebelah beredar informasinya, dari mulai cicilan panci, cicilan kompor gas, sampai yang lainnya beredar di tukang sayur, ya. Jadi tukang sayur ini jadi pusat informasi, makanya jadi tukang sayur itu setiap hari tahu informasi dari warga sebelah, ya. Umpamanya dari terjadi transaksi jual beli, di situ ngomongin, oh si ini dia itu kredit daster 5 kali bayar, ya. Jadi dari situ beredar semuanya tuh.
Jadi tukang sayur tahu bagaimana karakteristik ibu-ibu di komplek itu. Nah makanya itu lisan itu menjadi sesuatu yang penting. Jarang kalau ibu-ibu ketika belanja sayur menyampaikan nasihat-nasihat, jarang ya. Tapi bagaimana kita merubah image tadi yang tadinya suka ngomongin tetangganya, kita ganti dengan oh bagaimana pengajian tadi pagi, pembahasannya apa. Oh jadi kita harus bagaimana, itu sekali-kali boleh juga itu disampaikan ketika kita belanja sayuran ya. Jadi ada informasi-informasi yang tadi kata Allah, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw bi ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi bagaimana dengan adanya momen pertemuan itu menjadi media informasi menyampaikan sesuatu yang baik-baik saja ya. Baik ya Bapak Ibu, jadi yang pertama ini faliyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini dua ini sangat menyangkut. Kenapa? Karena beriman kepada Allah itu pengabdian, beriman kepada akhirat itu adalah aksi, dan reaksinya adalah beriman kepada hari kiamat. Karena semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti Bapak Ibu akan kembali. Karena itu sebelum kita kembali, kita menyiapkan perbekalan. Ibaratnya perjalanan ke akhirat itu perjalanan cukup jauh. Kita memerlukan pembekalan yang cukup juga. Apa bekal-bekal itu? Terdapat dalam rukun Islam, rukun iman. Karena rukun Islam dan rukun iman itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Ya, keyakinan itu nggak kelihatan. Nah, aplikasi dari rukun iman ini adalah rukun Islam. Coba iman kepada Allah, Allah kelihatan nggak? Kan abstrak. Iman kepada malaikat, ada yang pernah lihat malaikat di sini? Nggak ada yang pernah. Kalau ada yang pernah lihat malaikat, ketika Israel datang dia bisa sembunyi, ya, atau bisa ngumpet di mana saja, ya. Ya, ini beriman kepada malaikat. Kita tidak pernah bagaimana malaikat. Malaikat yang setiap hari mendatangi kita, Raqib dan Atid saja kita nggak pernah lihat, apalagi malaikat Israel. Beriman kepada kitab-kitab, ya. Beriman kepada kitab-kitab ini maksudnya beriman kepada isi dari kitab itu. Salah satu isi dari kitab itu adalah al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Kalau janji dan ancaman sudah terbukti belum? Janji dan ancaman sudah terbukti belum? Belum, masih ancaman. Awas ya nanti kalau dari sini saya palak umpamanya ya. Itu masih ancaman. Kalau janji apa? Nanti saya belikan kamu rumah yang bagus umpamanya, itu masih janji, belum terbukti. Makanya iman kepada kitab-kitab itu salah satu diantaranya adalah al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Iman kepada Rasul-Rasul juga sama, ya. Kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Kemudian disampaikan lagi, summa tuba liman yaroni wa amana bi. Tapi sungguh sangat beruntung orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Kira-kira siapa tuh Bapak Ibu? Insya Allah kita, ya. Jadi kata Rasulullah, sekali Abu Bakar, sekali Umar bin Khattab, sekali Utsman bin Affan, sekali Ali bin Abi Thalib, walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, kata Rasulullah, lebih beruntung kita. Mereka beriman kenapa? Karena bisa langsung melihat Nabi, bisa menanyakan langsung permasalahannya kepada Nabi. Tapi kata Nabi, sangat beruntung orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku. Nah ini ya, jadi iman kepada Rasulullah begitu diantaranya. Iman kepada hari kiamat, kita tidak pernah tahu kapan kiamat datang. Tapi ciri-ciri kiamat itu sudah disampaikan Rasulullah. Karena juga di zaman hadis Nabi beliau menyampaikan, kulikul arfi yaumil jum'ah wa yaglibul arfi yaumil jum'ah. Dunia ini diciptakan kata beliau pada hari Jumat dan akan dihancurkan juga pada hari Jumat. Makanya itu di hari Jumat kenapa disebut dengan hari Jumat? Kalau dari angka-angka bahasa Arab, hari-hari itu dimulai dari hari Ahad.
Ahad itu artinya apa? Satu. Yang kedua isnaini artinya hari kedua, hari Senin, isnaini. Yang ketiga hari Salasatun, hari Selasa, hari ketiga. Yang keempat hari Rabu, Rabi'ah, hari keempat. Yang kelima Khamisah atau Khamis, hari kelima. Tapi ketika hari Jumat, Allah tidak menyebut dengan Yaumul Sittah, tapi Yaumul Jumu'ah, hari kebersamaan, hari saling nasihati. Karena itu di hari Jumat ini salah satu nama hari yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat 62. Nah jadi itu Bapak Ibu, rukun iman itu artinya sesuatu yang sifatnya masih abstrak, kemudian reaksinya atau aplikasinya dari rukun Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat kelihatan nggak kelihatan, ya. Kemudian melaksanakan sholat, kita kelihatan barusan melaksanakan sholat. Membayar zakat juga kelihatan di bulan Ramadan, ya. Berpuasa juga kelihatan. Haji sekampung juga tahu kalau kita haji. Karena itu antara rukun iman dan rukun Islam, iman itu keyakinan, Islam itu pelaksanaan, ya. Kalau ihsan itu adalah memperbagus ibadah, ya, ibadah yang terdapat dalam rukun Islam. Baik, itu yang pertama ya Bapak Ibu, terkait masalah iman kepada Allah dan hari akhir. Faliyakul khairan aw liyasmut. Bahkan Rasulullah juga memperkuat hadis ayat tadi, hadis 114, mayyatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menjaga di antara dua janggutnya, ya, mulut maksudnya, lisannya, dan di antara dua kakinya, kemaluannya menjaga, maka aku akan jaminkan baginya surga. Jadi kalau kita mampu menjaga lisan dan kemaluan kita, insya Allah kata Rasulullah, dijaminkan, ya, dijaminkan baginya adalah surga. Ya, ini untuk yang pertama, faliyakul khairan aw liyasmut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya dia menghormati tetangganya. Jarok itu bahasa Betawinya artinya pagar, ya. Yang orang Jakarta ini jarok tahu pasti. Oh, jarok rumahnya, jarok itu artinya pagar, ya. Tapi itu sudah menjadi diinternalisasi dengan bahasa Indonesia. Jadi jarok itu artinya tetangga sebenarnya, pagar, ya. Falyukrim jarahu, hendaklah dia menghormati tetangganya, ya. Menghormati tetangganya bagaimana maksudnya? Apakah ketika dia lewat kita hormat begini, ya, atau bagaimana cara menghormati tetangga itu, ya? Salah satu di antaranya banyak hal yang disampaikan oleh para ulama kita, ya. Di antaranya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau menyampaikan cara memuliakan tetangga, ya. Pertama, memulai mengucapkan salam pada tetangga. Ya, jadi ketika ketemu tetangga, assalamualaikum, bagaimana kabarnya, nanya lah ini itu, ya. Jadi kalau kita bertemu dengan tetangga, seyogianya kita sampaikan salam. Kata Allah dalam surat An-Nisa, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Artinya apabila kalian melakukan penghormatan dengan orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan baik. Contohnya kalau kita dikasih salam assalamualaikum, coba begitu jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dikasih penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang ahsana minha aw rudduha, dari yang lebih baik dari yang dibeli. Ya, kadang-kadang kan ada orang bertamu assalamualaikum gitu doang, itu jawabnya minimal waalaikumsalam warahmatullah, ya. Kalau mau ditambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu yang paling baik.
Jadi ketika mengucapkan salam seperti itu. Kemudian yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, ini juga bagian daripada menghormati tetangga. Jadi kalau ada tetangga kita yang sakit sudah 3 hari, maka seyogianya kita semua saweran ngumpulin uang untuk menengok tetangga tadi. Ketika kita menengok tetangga, seyogianya kita bacakan doa, jangan gosip di situ. Ya, lihat orang sakit juga masih sempat gosip, ya, menceritakan tetangga yang lain. Jadi bagaimana kita bisa memberikan doa kepada yang sakit? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ispi, sebutkan namanya ibu siapa, wa anta syafi la sifa illa sifa'u sifa la yughadiru saqama, ya. Jadi ini merupakan sebuah penghormatan kepada tetangga, ya. Kemudian melayat atau takziah ketika tetangga mendapat musibah. Kata Rasulullah, siapapun itu dia melakukan semuanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, ya, seperti 2 gunung, ya, gunung Uhud dan sebagainya. Ini, ya. Jadi barang siapa yang mengurus dari mulai awal sampai ke tempat pemakaman itu akan mendapatkan 2 kebaikan. Kemudian yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Umpamanya anaknya diwisuda, selamat ya Bapak Ibu, anaknya sudah diwisuda. Umpamanya bapaknya kawin lagi, selamat ya Bapak Ibu. Sudah nikah lagi. Ya karena mungkin istri pertamanya udah meninggal, apa kan? Iya meninggal ya. Kalau meninggal ya boleh nikah lagi, nggak apa-apa ya. Nah jadi yang ngurusin ini juga mohon kepada anak-anak nih, anak-anak kita selaku anak-anak, kalau ayah atau ibu kita salah satunya sudah meninggal, kita tawarin Bu, karena beliau perlu pendamping, jelas ya, perlu pendamping yang membantu setiap hari pekerjaannya. Karena itu harus dikasih kesempatan, masih mau ada pendamping, kecuali kalau dari yang bersangkutan udah cukup lah buat saya mengakhiri masa tua saya dengan ibadah kepada Allah, lain halnya. Tapi kita tawarkan dulu buat ayah ibu kita, ya. Kemudian yang ke-6, berserikat dengan memberi dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Ya, berserikat adalah berkumpul bersama-sama dengan tetangga, ya, yang nuansa saling berbagi kebaikan tuh dilakukan di situ, ya, dalam kebahagiaan dan saling mendapati nikmat. Umpamanya tetangga kita sukses jual tanah, nah itu kegembiraan itu kita dapati. Makanya sebagai orang yang sudah mendapatkan kenikmatan harus share kenikmatan tadi. Umpamanya ngajak tetangganya makan bareng, ya, makan di restoran mana, ya. Kemudian yang lain-lain itu bagian dari men-share kebaikan, men-share kenikmatan. Jadi jangan lagi jual tanah udah laku diam-diam aja, ya. Giliran udah kere lagi baru ngomong kemana-mana. Jadi kalau seandainya kita sudah memang mendapat kebahagiaan harus kita sampaikan, ya. Kemudian dalam tetangga bagaimana meminta maaf jika berbuat salah. Nah ini kebanyakan di antara jamaah yang ada di Papua, bukan di sini ya. Jamaah yang ada di Papua itu kalau marahan sampai lebih dari 3 hari, ya. Ini nggak boleh Bu Bapak, ya. Minimal 3 hari masih ada toleransi, tapi kalau sudah 3 hari nggak tegur-teguran, nggak sapa-sapaan, nggak assalamualaikum di antara keluarga, maka tertolak imannya, ya. Jangan sampai gara-gara sayuran kurang garam, ya, beredar di sana-sana jadi rame. Umpamanya tetangga A masak sayur asem kurang kurang asem, ya, dikirimin ke tetangga sebelah jadi rame. Itu sayurannya Bu itu kurang asem, kurang enak, ya, semua dikiringin, disampaikan, akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi marah toleransi sampai 3 hari saja, tidak boleh lebih dari 3 hari, ya. Meminta maaf jika berbuat salah. Yang paling baik meminta maaf atau memberi maaf, Bapak Ibu? Yang paling berat itu
Meminta maaf atau memberi maaf? Meminta maaf. Karena meminta maaf itu gengsi, ngapain sih saya minta maaf sama dia? Jadi unsur egoismenya lebih tinggi. Bahasa kasarnya unsur iblisnya lebih banyak. Saya lebih baik dari dia, ngapain saya minta maaf? Seperti iblis kepada Nabi Adam. Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Buat apa saya bersujud di depan Adam? Saya terbuat dari api sementara Adam dari tanah. Itu jadi nuansa iblisnya lebih kuat. Makanya kita tidak boleh menjaga mengutamakan diri kita dalam hal meminta maaf ini. Kemudian berikutnya menurut Imam Ghazali, untuk berbuat baik kepada tetangga, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahram. Nah ini bapak-bapak khususnya nih, jangan melihatin istri tetangga itu lebih cantik daripada istri kita. Jadi biar bagaimanapun istri yang di rumah itu the ladies in the world ya, gadis tercinta di dunia ini yang harus kita, karena kita kan sudah melakukan transaksi perjanjian dengan Allah melalui pernikahan. Nah, hanya itu pernikahan sesuatu yang keramat ya, yang sakral, yang harus dilakukan antara suami dan istri. Berikutnya menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Ya umpamanya tetangga kita pulang ke kampung ke Jakarta, nitip rumahnya, nah kita harus jaga itu Bu ya, jangan sampai rumahnya kemalingan ya, jangan sampai, jadi harus menjaga rumah tetangga tadi. Kemudian berikutnya berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Nah ini ya, ibu-ibu khususnya nih ya, kalau anaknya berantem ya dengan ibunya sebelah jadi rame, jadi menjalan ke orang tuanya, dasar anak ini itu sebagainya ya, jadi sampai berembet ya, menjalan ke semuanya. Jadi jangan sampai itu, berusaha bersikap baik dan lembut terhadap anak tetangga ya, terhadap anak tetangga harus berbuat lembut juga. Kemudian berikutnya berusaha mengajarkan perkara agama dan dunia yang tetangga tidak ketahui, umpamanya tetangganya mualaf atau tetangganya dulu belum pernah belajar agama dan sebagainya. Seyogianya tetangga yang baik harus saling men-share kebaikan tadi ya. Kemudian selain 10 hal tadi, ada juga hak-hak yang muslim yang secara umum ditunaikan yang disebutkan dalam surah kitab Al-Ihya Ulumuddin ya, yang dinukil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya, halaman 219. Beliau menyampaikan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub washahibil bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum. Nah ini rincian tetangga-tetangga yang harus kita hormati tertera dalam surah An-Nisa ayat 36 ya. Dan sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Ini nggak boleh. Jadi pesan Allah di dalam beberapa surah itu ada yang menyatakan tidak boleh menyekutukan Allah. Sebagaimana Luqman menyampaikan informasi kepada anaknya juga begitu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik kepada itu adalah kezaliman yang luar biasa ya. Kemudian Bapak Ibu, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam sejarah banyak Allah sudah tayangkan terkait masalah wabil walidaini ihsana nih, berbuat baik kepada orang tua. Salah satu di antaranya adalah kisah banyak ya tentang Alqamah yang tidak berbuat baik kepada ibunya saat dia meninggal, susah meninggal. Kenapa? Karena dia lebih mencintai istrinya ketimbang ibunya. Saat mau meninggal nggak bisa meninggal. Kemudian ibunya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, anakku Alqamah tidak bisa meninggal padahal sudah sakaratul maut. Apa yang harus kami perbuat? Kemudian Rasulullah bersama para sahabat datang ke rumahnya
dan ibunya nggak mau memaafkan kesalahan Alqamah. Akhirnya Nabi perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar untuk dibakar saja Alqamah. Ya. Kemudian ditanya sama ibunya, kayu bakar itu buat apa ya Rasul? Buat membakar Alqamah karena susah meninggal. Akhirnya ibunya memaafkan. Sesudah ibunya memaafkan, Alqamah menjadi kembali kepada Allah dengan mudah. Nah, ini makanya berbuat baik kepada orang tua bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian wabidzil qurba, ya berbuat baik dengan kurba. Kurba itu kerabat ya, kerabat-kerabat yang dekat dengan kita. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan siapa sih yang dimaksud tetangga itu ya. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, keluarga dekat, wal jari junub, washahibi bil jambi, wa bisabil ya. Dengan para ibnu sabil, musafir juga harus kita berbuat baik. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak-budak sahih di antara mereka. Tetangga itu siapa? Nah, di sini dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah dan Hambali. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya bersebelahan dengan kita, 40 rumah, baik di depan, di belakang, di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Itu 40 rumah dari rumah kita. Umpamanya rumah Pak Boan, hitungannya itu berapa, 40 sampai ke sana berarti kan? Itu tetangga. Yang di depan juga sama, yang di belakang juga sama, yang di sebelah kiri juga sama. Itu namanya tetangga. Tetangga itu 40 rumah dari rumah kita, baik di depan, di belakang, di kanan maupun di kiri. Kalau ibu nanti habis masak mau hitung tetangganya berapa, boleh hitung aja. Ya. Jadi tetangga saya ini dari sini musola, ke rumah Pak Mudolis, ke rumah Pak RT, terus sampai sana ada berapa? 40 rumah yang jelas ya. 40 rumah dikali 4 penjuru udah 160 ya. 160 kakak berarti 1 RT itu kalau tetangga kita ya. Kalau tetangga berarti satu RT itu tetangga semua. Karena itu harus melaksanakan tadi itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya. Jadi kalau kita punya tetangga minimal 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempatan ya, dilihat dari berbagai penjuru atau antara rumah itu hanya dipisah jalan sempit ya, bukan dipisah pasar besar atau sungai besar yang melintang. Nah, kalau Imam Malik ini beda. Jadi kalau sudah ada jalan besar berarti yang sana bukan tetangga kayak di sini nih. Karena ada jalan besar sananya bukan tetangga ya. Kalau Imam Syafi'i tidak dibatasi oleh jalan sempit, oleh jalan besar. Pokoknya 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 depan, 40 belakang itu tetangga ya. Kalau tadi 40 dikali 40 dikali 4 160 ya, 1 RT lah ya. Ini ulama Malikiyah ya. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tetangga itu jika berdampingan atau menempel. Jadi kayak Pak Boan sama Pak Anton itu tetangga berarti ya, menempel ya. Sedangkan ulama Hanafiyah lainnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Disatukan oleh masjid. Jadi rumahnya dekat masjid jadi disatukan ya. Definisi terakhir ini adalah definisi syar'i dan definisi menurut perhatian masyarakat. Pendapat tambahan juga, kalau ulama Malikiyah ini tadi tetangga itu dibatasi oleh masjid. Jadi kalau rumah Pak Boan sama rumah Pak Madolis berarti masih tetangga karena dibatasi oleh masjid. Jadi ya dibatasi oleh masjid. Jadi ringkasnya tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertentangan seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ini dalam kehidupan sehari-hari Rasul. Kata sahabat, "Wahai Rasul, si fulanah sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Bagaimana ya Rasul?" Ada yang nanya. Rasul menjawab, "La khaira
fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi dirinya dan dia akan menjadi penduduk api neraka. Nah itu, walaupun dia baca Qur'annya rajin, sholat malamnya setiap malam, sholat puasa Senin Kamis setiap pekan, tapi kalau tetangganya suka marah-marahan, suka mengejek, suka sebagainya, itu kata Rasulullah la khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya. Wa hiya min ahli nar, dan dia adalah penduduk api neraka. Kemudian para sahabat berkata lagi, wa fulanatu tusolli maktubah wa tasdiqu bi atwarin wa la tu'li ahada. Terdapat wanita lain dia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun tidak mengganggu tetangganya. Kata Nabi, ia min ahlil jannah, dia adalah salah satu dari penghuni surga. Jadi walaupun ibadah kita pada Allah maksimal, tapi kalau bersama tetangganya enggak akur, itu kata Rasulullah, wahia min ahlil nar. Itu yang kedua ya, ibu-ibu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maksudnya, maka adalah dia menghormati tamunya. Nah ini, jadi kalau tamu datang ke rumah kita, jangan kita cuekin. Jangan kita cuekin ya Bapak Ibu, harus kita melayani tamu. Ada melayani tamu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia tidak mau makan kalau belum ngajak orang. Nah ini Nabi Ibrahim Ibu ya. Setiap hari Nabi Ibrahim memotong sapi, bukannya kambing. Kalau kita kambing atau ayam, mungkin ada tamu potong ayam. Kalau Nabi Ibrahim setiap hari memotong sapi, buat siapa? Buat ngajak orang makan bareng, ya. Dan sapi atau onta di zaman itu semuanya besar-besar. Jadi dipotong sapi itu, kemudian dikuliti sampai akhirnya dimasak, masak matang. Beliau baru makan kalau bisa manggil orang. Dipanggil orang, ya bulan ayah, ilahul baiti ya, mari mampir ke rumah saya ya. Jadi ini Allah abadikan dalam surat Ad-Dariyat ayat 24-30 nih, kisah tentang Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu salah satu sifatnya, beliau tidak akan pernah makan kalau tidak makannya bersama-sama. Singkatnya begini yang disampaikan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30, hal ataka haditsul dhaif Ibrahim al-mukramin ya. Sudah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang Ibrahim ya, yang malaikat muliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun ya, adalah orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan takut, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim yang bernama Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ketika tamu datang, dia menyembelih anak lembu ya, yang gemuk tadi ya. Jadi ini merupakan penghormatan kepada tamu. Jadi kalau kita sudah informasi terima bahwasanya saudara tetangga mau datang ke rumah, sambut dengan falyukrim dhaifahu, kemuliaan yang banyak ya. Salah satu adab yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali ada keempat ya. Janganlah seorang mengatakan pada tamunya, mau tidak saya menyajikan kau makanan. Jangan tanya dulu, mau minum enggak? Mau makan enggak? Langsung aja sediakan ya. Jangan ditanya dulu ya. Kalau ditanya mau minum apa, itu boleh. Pokoknya dia nggak suka teh manis, kopi nggak suka, berarti air bening ya. Kata Imam Ghazali, jika ia mau makan apa yang disajikan, syukurlah. Jika tidak mau menikmatinya, tinggal dibereskan saja tersebut ya. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, kalau pertanyaannya itu sesuai dengan selera tamu boleh. Umpamanya dia suka kopi, suka teh, susu atau air putih, maka itu disajikan dulu biar tidak mubazir ya, biar tidak mubazir. Jadi Bapak Ibu, 3 hal tadi. Yang pertama, ada 3 hal
Ciri daripada beriman kepada Allah dan hari akhir pertama adalah faliyakul khairun aliyom liyasmut, berbicara baik atau diam. Yang kedua faliyukrim jarahu, hormati tetangganya. Dan yang ketiga faliyukrim dhaifahu, menghormati tamunya. Jika kita melaksanakan tiga hal ini, insya Allah kita termasuk kategori orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab.